senyawa EG dan DEG yang melebihi dari standar yang diminum oleh anak-anak. Tanggung jawabnya ada di produsen juga. Kalau kemudian kejadian ini sudah dimulai Januari 2022 yang lalu, kenapa kok nggak diangkat sebagai sebuah kejadian yang perlu direspon? Ya. Kembali di Perempuan Bicara, saya langsung menyapa Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI. Ibu Kurnia, judul besar kita karena korban meninggal bertambah begitu ya. Banyak statement dari pejabat-pejabat juga yang sangat penting tadi. Kita punya pertanyaan sebagai wakil rakyat, siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut ini? Silakan Ibu Kurnia. Ya, selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Rice, kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kekuatan ya Bu Rice bersama keluarga. Tentu ini tidak mudah menerima situasi ini ya. Saya tadi sejak awal mendengarkan sampai ikut menangis ya. Mudah-mudahan insya Allah Ananda insya Allah ya siap menyambut Ibu di surganya nanti insya Allah ya Bu ya. Insya Allah, amin. Bu Siti Fadila dan Bu Nadia, mudah-mudahan juga semuanya sehat. Kami prihatin sekali dengan situasi ini dan kejadian yang sangat luar biasa menurut kami. Bahkan kemarin pada rapat hari Rabu beberapa hari yang lalu, kami mengundang Kemenkes, BPOM, kemudian juga beberapa stakeholder yang terkait, IDAI juga kami hadirkan di dalam rapat kami, juga termasuk GP Farmasi dan juga IPMG juga kami undang semuanya. Perbincangannya sangat panjang dan sangat luar biasa. Yang pertama, memang kami menyayangkan ya karena sudah ada data kasus itu kan sejak Januari. Ini yang mungkin menjadi sorotan juga bagi kami. Kemarin sudah kami sampaikan ketika memang hitungan kasus ini terhitung sejak Januari, seharusnya kita sudah punya antisipasi yang lebih baik lagi dan juga evidence base-nya itu bisa ketahuan dengan cepat. Namun memang situasinya tidak diduga-duga seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes kemarin, sehingga ketika angka meningkat di bulan Agustus September ini, Pak Menteri langsung mengambil keputusan untuk menarik beberapa produk ya, dan ini sebagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya mudah-mudahan ini satu langkah yang bisa meminimalisir penambahan korban. Yang kedua kami juga terus menggali ya, karena pertanyaan awam masyarakat nih Mbak ya, pertanyaan awam masyarakat itu kalau memang penyebabnya ini apa sebenarnya? Ini kan sampai rapat selesai nggak terumuskan juga gitu, nggak selesai juga sampai rapat selesai itu tidak ketemulah ya intinya belum ditemukan apa sebenarnya penyebabnya karena memang kajiannya masih terus dilakukan. Karenanya kami dari Komisi 9 DPR RI membentuk panja ya, insya Allah kita akan membentuk panitia kerja khusus untuk mendalami kasus ini karena kami merasa bertanggung jawab juga terhadap situasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan memang dengan kasus ini menurut kami negara harus hadir ya, negara harus hadir memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan mudah-mudahan nanti dalam panja ini kami bisa menggali lebih dalam lagi, lebih detail lagi dan mungkin bisa mengumpulkan data dan informasi lebih banyak lagi. Tapi rapat kemarin kita mendapatkan banyak sekali data dan informasi dari Kemenkes, dari BPOM, dari GP Farmasi ya. Ini semuanya terbuka ya kemarin ya. Dan mungkin bisa disaksikan juga oleh publik karena memang ini rapat ini terbuka. Jadi ya memang ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM juga kami dorong untuk dan kami minta dan kami mendesak kepada BPOM juga untuk lebih meningkatkan pengawasannya nih khususnya terhadap obat-obatan yang beredar gitu ya. Karena memang dalam situasi ini Kemenkes tidak bertanggung jawab sendiri menurut kami. Ada fungsi pengawasan obat yang tidak di Kemenkes kan gitu ya, izin edarnya, pengawasannya dan juga ada izin untuk impor bahan baku kan juga tidak di kedua stakeholder ini. Jadi memang makanya perlu dibikin panja supaya bisa lebih dalam lagi kami menggali dari semua stakeholder yang terkait. Iya Ibu Kurnia, mohon maaf saya potong. Ini bahkan Komisi 9 saja mengatakan kami juga ikut bertanggung jawab. Tadi ya Ibu Kurnia mengatakan saya garis bawahi kami juga ikut bertanggung jawab.
Kemenkes pun berkata seperti itu ya, dan tapi tidak satu seragam yang kita rasakan di sini Ibu Kurnia, karena banyak dari stakeholder atau salah satu stakeholder misalkan BPOM misalnya ya, mengatakan ini bukan tanggung jawab BPOM tapi tanggung jawab dari produsen. Jadi yang mana yang mau digarisbawahi dari sebuah tanggung jawab atau rantai tanggung jawab ini Ibu Kurnia, silakan. Iya. Kalau Komisi 9 memang kita merasa bertanggung jawabnya karena ini kan mitra kita semuanya nih ya, yang ada di Komisi 9. Jadi ini tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat yang nggak mungkin kami tutup mata Mbak melihat situasi ini dan membiarkan situasi ini terjadi tanpa kejelasan apa sih sebabnya. Karenanya bentuk tanggung jawab ini kami wujudkan dengan melalui pembentukan panja yang mudah-mudahan insya Allah kita berharap dengan pembentukan panja ini kami bisa melakukan investigasi dengan lebih objektif, lebih detail dari berbagai sumber data, sumber informasi yang perlu kita undang dan kita gali lebih dalam lagi informasinya. Karena ini memang persoalan yang sampai hari ini kita belum tahu sebab yang paling walaupun tadi mungkin sudah ada ya sebab paling besar itu karena adanya obat yang mengandung EG ya dan lainnya itu, tapi kan sebab yang lainnya masih tanda tanya. Nah ini kan harus ditemukan juga, karenanya kami ya ini punya tanggung jawab moral ya sebagai wakil rakyat, sebagai komisi yang bermitra dengan Kemenkes dan juga BPOM dan juga yang terkait dengan kesehatan rakyat, ya tentu saja ini kami membentuk panja ini sebagai bentuk upaya untuk ikut melakukan investigasi dan juga melakukan pendalaman lebih detail lagi apa sebenarnya yang menyebabkan situasi ini terjadi dan jangan sampai terulang. Oke, jadi belum ada keputusan yang mirip-mirip. Betul, baik. Berarti belum ada keputusan tetap ya Dokter Nadia dari rapat panjang tadi dengan Komisi 9 karena memang masih dalam kajian sampai bulan November insya Allah ya, akhir November. Nah, Komisi 9 mengatakan kami bertanggung jawab. Dari Kemenkes hingga hari ini juga mengatakan seperti itu. Tapi kalau tidak seragam bagi Dokter Nadia seperti apa? Ya, tentunya kami harus mampu mengendalikan penyakit ini ya, dalam arti memberikan pelayanan terbaik, menyediakan sumber daya tenaga kesehatan, menyediakan peralatan yang cukup, termasuk kalau ada kebutuhan obat-obat yang belum ada di Indonesia, kita harus datangkan dan kita upayakan secepat mungkin. Jadi ini adalah upaya kita supaya tidak ada lagi kasus baru dan kasus kematian terus juga berusaha kita tekan, bahkan jangan sampai lagi ada kasus kematian. Jadi kita akan ke arah sana melakukan serangkaian pemeriksaan. Dalam rangka serangkaian pemeriksaan pasti ada kebutuhan mungkin untuk alat laboratorium, untuk kemudian reagen dan sebagainya. Jadi ini bentuk kita yang tentunya menjadi tanggung jawab kita. Bahkan kalau kita lihat perjalanannya pada waktu di awal kita mengumumkan hentikan dulu penggunaan daripada obat sirup dan atau obat dalam bentuk cair untuk seluruh jenis sampai kemudian ada hasilnya. Tapi mohon maaf, tadi benar kan bukan kewenangan dari Kemenkes untuk mengawasi obat begitu ya dokter? Iya, kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab, sebetulnya yang perwakilan yang paling dekat ya Kemenkes dan Badan POM. Dan tentu saja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kalau Kemenkes saya kira sudah on the track ya, apa yang dia lakukan, hanya kita menunggu hasil penelitiannya belum selesai. Tapi dia yang nomor satu menyelamatkan nyawa dulu, itu Kemenkes sudah on the track. Yang pertanyaan itu ada di Badan POM. Tapi kalau Badan POM sudah mengerjakan tupoksinya, kita juga tidak bisa menyalahkan Badan POM sendirian. Misalkan semua obat yang sudah diedarkan atau sudah beredar itu pasti mendapat surat izin edar dari Badan POM. Kalau sudah beredar, tapi Badan POM juga masih punya kewajiban untuk mengevaluasi, namanya evaluator. Kalau di FDA, evaluatornya itu bisa meliputi efficacy, safety, dan quality. Tapi kalau di Indonesia baru quality doang. Nah, mohon maaf, ada 3 tadi apa saja dokter? Efficacy, safety, dan quality. Nah, kalau di Indonesia yang dievaluasi itu baru kualitinya saja. Jadi safety dan efikasinya belum? Efikasinya kayaknya sih belum ada karena itu biasanya yang mengerjakan dokter. Nah itu di FDA ada, di FDA itu Badan POM-nya Amerika. Nah karena itu jadi begitu sudah beredar, Badan POM masih punya kewajiban untuk mengevaluasi.
Ya. Dan Badan POM melaksanakan itu menurut saya. Oke. Nah, cuman pakai random. Dia tidak mungkin bisa semua. Dia evaluasi TPOB-nya. Baik, jadi ada celah di situ ya, dokter. Nah, randomnya itu jangan-jangan tidak ke AFI misalkan. Tidak ke AFI Pharma tadi ya. Ya, kalau produsen-produsen ini ada suatu perubahan, ya. Misalkan perubahan bahan baku, harusnya dia lapor ke Badan POM. Oke. Lah kalau sudah lapor ke Badan POM diam saja. Nah itu Badan POM yang salah. Baik, Gitu. saya akan sambung. Kita sudah coba mengundang Badan POM ya, sudah mengirimkan juga mungkin tema diskusi kami, tapi memang sampai saat ini belum ada jawaban. Kita akan kembali setelah lagi di Perempuan Bicara.